Philip adalah seorang anak yang lahir dengan Down syndrome. Pada suatu hari Minggu, ia mulai bergabung atau hadir dalam sebuah kelas sekolah minggu untuk anak-anak kelas 3 elementary school. Sebagaimana lazimnya sikap anak-anak di usia 8 tahunan, teman-teman di kelasnya tidak sepenuhnya dapat menerima keadaannya yang berbeda itu. Tetapi di kejadian hari Minggu Paskah itu ada cerita yang berbeda. Guru sekolah minggu membawa tempat penyimpanan atau kontainer kosong berbentuk telur besar untuk dibagikan kepada setiap anak. Kemudian dia menyuruh semua anak keluar dari kelas di hari cerah di musim semi itu untuk menemukan dan memungut apa saja yang menurut mereka bisa menjadi simbol dari kehidupan yang baru, lalu menempatkannya dalam kontainer masing-masing, kontainer berbentuk telur itu. Setelah menyebar di seluruh lokasi halaman gereja yang luas itu, dengan gembira mereka kembali ke kelas. Kemudian, masing-masing meletakkan kontainer telurnya di meja, untuk nantinya mereka akan berbagi cerita tentang simbol-simbol pilihannya sendiri. Semua anak mengelilingi si guru sekolah minggu pada waktu guru itu membuka kontainer berbentuk telur itu satu demi satu. Oh, bermacam-macam isinya. Ada yang berisi bunga, daun, rumput, ranting pohon, air, dan sebagainya. Sementara itu anak-anak sibuk dengan celotehnya menanggapi benda-benda di dalam kontainer itu. Lalu tiba giliran satu kontainer yang pada saat dibuka oleh si guru ternyata tidak ada isinya, kosong. Anak-anak itu pun riuh rendah berkomentar, bodoh sekali, terdengar ucapan sinis. Ini tidak adil, harusnya ada isinya, cetus yang lain. Oh, ini pasti ada anak yang tidak mengerjakan tugasnya, seru yang lain lagi. Tiba-tiba, Philip angkat bicara. Itu punyaku, katanya polos. Seorang anak tiba-tiba menyelanya. Hei Philip, bisakah kamu melakukan sesuatu dengan benar? Lihat, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tetapi Philip tidak menyerah. Dia pun menjawab, aku sudah melakukan tugasku, sudah. Kemudian ia melanjutkan lagi, itu memang kosong. Guru bercerita, pada hari itu, hari Paskah, makam Tuhan Yesus sudah kosong. Mendengar jawaban Philip itu, tiba-tiba seluruh kelas sunyi. Tak satu pun yang bisa membantahnya. Serentak dalam hati mereka, semua merasakan kebenaran ucapan Philip. Sejak hari itu, sikap teman-teman sekelasnya di sekolah minggu itu terhadap Philip menjadi berbeda. Philip benar sekali. Kehidupan baru sebagai orang Kristen dimulai dari makam kosong. Makam itu kosong karena penghuninya sudah pergi. Dia sudah bangkit. Teman-teman di kelas sekolah minggu Philip semula meremehkan kontainer kosong
miliknya, menganggapnya bodoh, tidak mengerti instruksi, malas, dan sebagainya. Padahal justru Filip yang paling baik menangkap makna dari kebangkitan Yesus bagi kita, dimulai dari makam yang kosong. Tuhan paling suka bekerja dari sebuah kekosongan. Dunia diciptakannya dari sebuah kekacauan yang nihil kehidupan, dari sebuah kekosongan yang sepi dari tanda-tanda kehidupan. From zero. Terciptanya kehidupan baru di dalam Kristus juga dimulai dari sebuah kekosongan, makam yang kosong, an empty tomb. Mengapa? Mengapa Allah suka pada kekosongan? Mengapa Dia bekerja dari dalam kekosongan? Sebab di dalam kekosongan kuasanya bekerja dengan leluasa. Dari ketiadaan Allah menjadikan segalanya ada. Dari makam kosong bangkitlah kehidupan. Sebagai manusia, kita memang sering memandang remeh kekosongan. Kita selalu cenderung memaknai kekosongan sebagai kebodohan, kelemahan, kekurangan, tak berisi, sehingga tak ada yang bisa dibanggakan. Padahal tidak selalu. Ada kalanya kekosongan justru menjadi prasyarat untuk Tuhan dan kuasa kebangkitannya bekerja di dalam hidup kita. Ada saatnya Tuhan menginginkan kita kosong terlebih dulu sebelum Dia memenuhi kita dengan kuasanya. Bagaimana Tuhan leluasa bekerja jika kita justru sudah penuh keangkuhan, penuh kecurigaan, penuh rencana jahat, penuh kedengkian, penuh kemarahan dan kebencian, penuh pemikiran yang mengandalkan kekuatan sendiri, penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, pokoknya serba penuh. Kekosongan adalah sebentuk kerendahan hati. Kekosongan jauh dari pengandalan pada kemampuan diri sendiri. Tuhan menyukai kekosongan, sebab kekosongan memberi ruang bagi kuasanya untuk bekerja. Kekosongan justru menjadi awal dari pekerjaannya di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakannya kepada Paulus yang sedang mengeluhkan kelemahan yang mengusiknya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9, demikian kesaksian Paulus. Ya, hidup baru dalam Kristus dimulai dari kesediaan kita untuk mengosongkan hati dan pikiran dari semua yang menghalangi kuasa Tuhan untuk leluasa bekerja di dalam hidup kita. Sejujurnya, kita sering mencemaskan kekosongan dan menyamakannya dengan kelemahan atau ketakberdayaan. Padahal Tuhan sanggup mengisi
atau memberkati kita dari 0, kosong. Ingatlah, Tuhan kita itu Tuhan yang bangkit, hidup dan menang, berkuasa penuh. Bersama Dia, kekosongan apapun sanggup diubahnya menjadi sesuatu yang membawa kehidupan baru. Saya menutup renungan ini dengan sebuah kutipan bagus. Bunyinya begini: Only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, and a victim into victory. Ya, bahkan hanya Dia, hanya Tuhan, hanya Yesus, Tuhan yang bangkit itu, yang sanggup mengubah kematian menjadi sebuah kemenangan dan kehidupan baru. Philip memang benar, kontainernya tidak diisi, kosong, sebab makam Tuhan memang sudah kosong. Selamat Paskah. Kristus yang bangkit dan menang, izinkan kami melihat dan mengalami kuasa-Mu. Ketika kami benar-benar mengosongkan diri hingga hati kami lapang, siap bagi kehadiran dan campur tangan-Mu. Berangkat dari fajar Paskah dan iman akan kubur-Mu yang sudah kosong, mampukan kami untuk menjalani kehidupan yang penuh pengharapan. Amin.